Padahal ini dunia akademik loh, nggak bisa dipolitisi dengan cara yang sangat tidak rasional seperti ini. Ini praktek-praktek kejahatan yang memang harus dilawan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di teras JCC. Teras JCC ini tempat kumpulnya orang-orang cerdas, baik dari politisi, praktisi, akademisi, aktivis, dan lain sebagainya. Jadi selamat datang Kakak Dekan UIC FISIP ya. Luar biasa hari ini bisa hadir. Lalu ada beberapa hal yang hari ini ingin kami konfirmasi dan bincang-bincang nih, biar bisa disampaikan, sebab kabar itu kalau tidak disampaikan maka itu tidak akan tersampaikan kepada masyarakat publik, terutama teman-teman mahasiswa. Ada baru-baru ini di Universitas Islam tertua di Jakarta ya, UIC Jakarta, itu ada dinamika ini dari kabar yang kami dapatkan terkait dengan pengangkatan atau bergantian rektor UIC. Lalu ada dinamika yang luar biasa. Sebelumnya mungkin diceritakan dulu soal dinamikanya, biar nanti baru kita lanjutkan di selanjutnya. Tapi sebelumnya dikenalkan juga nama, mungkin ada yang belum kenal begitu kan. Silakan Kakak cantik. Baik, terima kasih. Salam Bung Roy. Bung Rey, terima kasih atas kesempatannya yang kesekian kalinya kita berbincang-bincang, berdiskusi, apalagi tadi ada dengan berbagai dinamika ya. Ini ruang diskusi tentang politik, sosial masyarakat, dan lain sebagainya. JCC, tapi bukan teras JCC yang di Senayan ya. Kalau teras JCC yang di Senayan agak elit ya kan, tapi kalau ini siapa aja bisa ngobrol ya kan. Baik, tadi saya mau klarifikasi dulu gitu. Tadi dibilang bahwa dekan FISIP UIC, ya kan, kalau secara konstitusional ya dekan FISIP UIC, tapi juga dilengserkan dengan cara yang inkonstitusional, maksudnya dengan cara yang tidak sesuai dengan mekanisme. Sejak tanggal 29, tapi aneh lah, ada di sini, nanti saya mau menjelaskan, ada maladministrasi di sini. Panjang sekali kalau kita mau jelaskan. Banyak tumpuhan kejahatan yang dipraktekkan dalam dunia akademik. Yang pertama, sebelumnya saya Ichi Amahoro, ya biasa disapa Ichi ya. Semua sudah pasti banyak yang juga kenal, tapi kalau yang belum kenal nyapa aja Ichi. Kalau asal saya dari Ufuk Timur Indonesia, dari Maluku. Kemudian proses pendidikannya di Unhair Ternate, kemudian hijrahlah ke Jakarta. S2 saya diselesaikan di Universitas Mercu Buana Jakarta ya. Sekarang alhamdulillah sebagai dosen tetap di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, dan juga sedang dipermasalahkan juga yang wah pokoknya aneh gitu. Jadi dari dinamika itu dia berembasnya banyak banget, imbasnya banyak gitu. Jadi pertama gini Bung Rey dan saudara-saudara masyarakat pada umumnya, kami mau sampaikan bahwa tadi saya bilang, saya tegaskan ada praktik kejahatan di dalam, banyak sekali terjadi maladministrasi. Yang pertama, pertanyaannya tadi itu tentang apa ya, pemilihan rektor, pengangkatan dan pemberhentian. Nah, sebelum saya sampaikan, memang di tanggal 16 September 2022 itu ada diadakan musyawarah senat, rapat senat akademik, atau disebut dengan SAA, rapat senat akademik. Nah, rapat senat akademik ini yang pertama adalah dengan agenda laporan pertanggungjawaban rektor. Dalam hari ini adalah Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Bapak Musni Umar. Ya, jadi LPJ ya, laporan pertanggungjawaban rektor. Kemudian dalam perkembangan rapat senat, LPJ rektor ini diterima oleh hampir yang masuk ya, yang hadir 39 anggota senat itu, yang ketika dalam musyawarah senat hanya ada beberapa senat
tidak setuju, mungkin bukan tidak setuju, semuanya setuju dengan LPJ rektor, hanya saja dengan ada beberapa masukan ya untuk ada perbaikan, ada catatan-catatan sedikit ya, itu pun catatan dikit misalkan. Nah, kemudian dalam perkembangan rapat, Senat juga memutuskan karena sudah selesai LPJ dan LPJ rektor ini ya disambut luar biasa, diakui bagaimana kinerjanya Pak Musni Umar selama periode pertama, periode 2018-2022. Kan rektor ini Pak Musni Umar dalam hal ini adalah kan masih mengakui sebagai rektor. Ya rektor gitu. Karena ia terpilih oleh rapat Senat. Senat Akademik. Jadi di tanggal 26 September ketika melakukan rapat Senat LPJ, setelah LPJ pimpinan sidang menanyakan kepada forum, kepada anggota Senat yang mengikuti rapat Senat, bagaimana setelah menerima LPJ ini tanggapan para Bapak Ibu Senat untuk melakukan musyawarah mufakat untuk Pak Musni Umar ini melanjutkan 2 periode dan itu disetujui oleh anggota Senat. Nah hanya aja beberapa yang juga memberikan masukan catatan-catatan terkait dengan misalkan LPJ keuangan harus ada transparansi harus ada laporan keuangan. Tapi namun di sini akan mau tegaskan bahwa kenapa Pak Rektor itu tidak melakukan LPJ? Karena sebenarnya keuangan itu dikelola oleh yayasan. Padahal kalau kita mengikuti mekanisme ya, yang namanya keuangan itu dikelola oleh universitas. Tapi kan memang swasta itu harus ada kesepakatan antara yayasan dan universitas. Dalam kesepakatan itu ada yang disebut dengan pengelolaan anggaran 20%, 20 dan 80%. Jadi 80% keuangan itu dikelola oleh universitas dan 20% dikelola oleh yayasan. Tapi pada kenyataannya, pada aplikasinya, yayasan itu hanya memberikan anggaran itu, misalkan dana itu kepada universitas sesuai dengan kebutuhan. Misalkan universitas mengajukan berapa gaji dosen, karyawan dan sebagainya, kebutuhannya itu hanya diberikan, tidak memberikan 80% seperti hasil kesepakatan ini. Nah, saya kembali lagi sesuai dengan hasil kesepakatan Senat tadi untuk Pak Musni Umar melanjutkan periode kedua, rektor ke periode kedua, pada umumnya kan menerima. Setelah itu semua udah sepakati itu, bahkan rektor yang dianggap dipilih oleh yayasan saat ini diangkat rektor saat ini, rektor UC saat ini yang sangat melampaui segala ini ya, kalau misalnya dasar hukumnya nggak dapat gitu. Jadi termasuk Ibu Bu Rahma ini, beliau sebagai rektor ya, rektor yang dipilih oleh yayasan saat ini, beliau juga mengatakan dalam forum itu dan semua orang menyaksikan. Beliau mengatakan bahwa oke, kita sudah sepakati Pak Musni Umar sebagai hasil rapat hari ini, hasil putusan hari ini ya. Jadi kita jangan lagi ada perdebatan di luar. Kita cukup di dalam ruangan ini, tapi jangan sampai keluar. Itu bahasa beliau. Tapi saat ini itu bahasanya dijilat kembali, gitu loh. Yang mungkin saya juga entah apa motifnya sampai maksudnya itu kan. Seseorang itu akan diukur dari apa yang dia ucapkan gitu, dan itu beliau udah ucapkan dan semua banyak yang menyaksikan itu, termasuk senat-senat yang menyaksikan itu, foto bersama juga bareng para rektor dan lain sebagainya, Pak Musni Umar dan senat lain-lain, dan itu disaksikan oleh BEM juga dengan ucapan beliau. Tapi pada akhirnya entah kenapa beliau juga menerima tawaran dari yayasan, diangkat secara definitif sebagai rektor. Ada juga tidak melalui PJ atau PLT. Biasanya kan masa jabatan rektor selesai, kalau misalkan ada masalah ya PLT misalkan gitu, PJ atau ya mestinya kayak gitu. Tapi itu tidak dilewati, tahapan-tahapan itu nggak dilewati. Tapi di statuta kan mengatur itu juga ya. Iya gitu. Jadi gini, ada di sini saya mau menjelaskan juga tentang statuta. Jadi kan kalau yayasan kemudian ya hasil rapat itu, hasil putusan rapat Senat tanggal 16 September diusulkan
diusulkan kepada yayasan ya untuk mengeluarkan SK. Kan dalam hal ini kalau PTS kan yayasan mengeluarkan SK rektor, tapi dipilih oleh senat dong. Senat memutuskan misalkan memilih gitu, memusyawarahkan. Tercantum juga dalam pasal 75 statuta. Statuta ini yang sebagai dasar hukum yang dipakai oleh yayasan maupun universitas gitu. Jadi acuannya statuta. Jadi undang-undangnya, dasar hukum atau undang-undangnya kampus itu ya statuta. Ini saya juga bawa di sini dan tertera di sini misalkan. Jadi yayasan itu menganggap bahwa misalkan rektor yang saat ini dipilih oleh yayasan diangkat secara definitif oleh yayasan itu berdasarkan pasal 75 ayat 2. Sementara ayat 1 itu juga ada dan itu sudah dilalui oleh senat. Karena ketika senat memutuskan dalam rapat senat hasil musyawarahnya ya dalam rapat senat bahwa Pak Musni melanjutkan 2 periode itu diusulkan kepada yayasan agar yayasan mengeluarkan SK. Semua konsiderannya, tatib dan lain sebagainya juga diserahkan gitu hasil itu ya hasil rapat konsiderannya. Tapi yayasan mengabaikan itu. Mengabaikan hingga tanggal 24 Oktober kan masa jabatan rektor itu selesai. Di tanggal 24 Oktober yayasan mengangkat rektor baru, rektor definitif dan memberhentikan rektor dalam sehari. Itu. Ya, ini kalau misalkan dalam logika hukum itu nggak dapat. Jatuh demi hukum gitu, gugur demi hukum. Gimana caranya? Di hari yang sama rektor diberhentikan dalam hari yang sama juga diangkat oleh yayasan. Rektor baru diangkat oleh yayasan. Kan aneh gitu. Ada apa ini jadi pertanyaan besar kami. Di statuta tidak mengatur itu. Enggak, begini. Kalau ini statuta ada mengatur. Jadi yayasan patokannya misalkan pasal 75 katanya ayat 2 bahwa intinya bahwa jika dipandang perlu untuk kepentingan UIC maka yayasan mengangkat rektor dan wakil rektor UIC tanpa usulan dan pemilihan tingkat senat. Nah, katanya gitu. Tapi saya kembali lagi bahwa ada di ayat 1 yang nggak bisa kita langkahi kan kita harusnya melewati ayat pertama, tahapan pertama. Kalau misalkan tahapan pertama itu nggak bisa, maka baru bisa kita mengambil tahapan yang kedua. Atau ya kan? Sebelumnya itu ada persoalan masalah asusila atau gitu. Pelanggarannya dari rektor, maka definisinya mungkin begitu ya. Kalau saya baca. Memang begitu. Kalau definisinya misalkan rektor diberhentikan itu karena ada pelanggaran misalkan pelanggaran moral ya kan. Nah atau meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu pun nggak bisa langsung mengangkat definitif rektor definitif gitu. Ya kan harus ada PLT misalkan atau PJ misalkan pejabat. Ini langkah-langkah itu nggak diambil oleh yayasan, langsung aja gitu diangkat rektor secara definitif. Nah, saya kembali lagi di pasal 75. Yang saya maksud adalah di pasal 75 ayat pertama itu katanya di sini dijelaskan calon rektor UIC diajukan senat akademik UIC kepada yayasan melalui proses dan tahapan pemilihan. Pertama, proses dan tahapan pemilihan calon rektor UIC oleh SA UIC dilakukan dengan cara pertama, dihadiri 2/3 atau 50+1 anggota senat akademik UIC. Sudah dilalui. Sudah bahkan lebih dari 50+1 yang hadir. Kemudian yang kedua, nama calon rektor UIC yang telah disetujui senat akademik UIC melalui seleksi diusulkan kepada yayasan. Udah dilalui dan diusulkan kepada yayasan. Nah, jadi sampai sekarang itu saya masih bertanya dan sebenarnya teman-teman mahasiswa ini juga digelapi oleh kebijakan yayasan yang benar-benar maladministrasi. Katanya baca, bahkan tahu nggak tanda kuning ini ditandai oleh yayasan gitu. Ditandai. Nah, entahlah. Saya sampai sekarang juga masih bingung gitu kenapa ini diambil. Nah, dan ketika kebijakan diambil oleh yayasan rektor ya kan melahirkan banyak gelombang gerakan dari teman-teman BEM, bahkan kita difitnah loh bahwa kita itu yang menggerakkan dan sebagainya. Ya kalau kita bertukar pikir dengan mahasiswa itu wajar. Mahasiswa bertanya kepada kita atau BEM bertanya kepada kita ya wajar gitu. Kalau misalkan teman-teman datang berdiskusi di rumah kami juga selaku pendidik ya wajar-wajar saja gitu ya kan. Nah, jadi kita nggak bisa harus langsung berasumsi bahwa itu kita juga memprovokasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya juga mau sampaikan di sini ada Permendikti nomor 1 tahun 2015 bisa dilihat itu menjelaskan bahwa
Pemilihan rektor itu dilakukan 2 bulan sebelum masa jabatan selesai. Pak Musi udah melakukan itu. Kan masa jabatannya selesai itu tanggal 24 Oktober. Nah, Senat melakukan rapat Senat itu tanggal 16 September. Artinya masih sebulan lebih baru masa jabatan selesai. Itu deh terkait dengan Permendikti nomor 1 tahun 2015. Kemudian bahwa rektor itu dipilih oleh Senat. Dipilih oleh Senat. Bukan diangkat oleh yayasan. Kalau dikeluarkan SK oleh yayasan iya, tapi kalau langsung diangkat itu enggak, ditetapkan itu diangkat kemudian langsung ini secara definitif enggak, harus melalui Senat, minimal musyawarah dengan Senat. Artinya, ini yang tidak dilakukan oleh yayasan saat ini. Artinya berarti kalau berpatokan di statuta yang dijelaskan ini berarti yayasan melanggar aturan. Sangat melanggar aturan, sangat melanggar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang perlu saya mau sampaikan ya. Di sini ada banyak sekali keganjalan. Setelah mengangkat mengangkat rektor, memberhentikan rektor dan mengangkat dalam sehari, kemudian besok itu kalau nggak salah besok langsung Warek 1, Warek 2, Warek 3 diberhentikan. Wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3 diberhentikan. Sama yayasan. Kemudian sama yayasan, diberhentikan sama yayasan. Gitu. Terus mereka patokannya pasal 75 tadi, tapi pasal 75 itu nggak masuk akal gitu. Nah, sebenarnya panjang. Seolah-olah kalau kita baca statuta ini juga ini dibuat oleh yayasan meskipun dirapatkan oleh Senat, tapi ini saya mau sampaikan bahwa statuta asli yang dirapatkan oleh Senat itu ada. Sampai sekarang saya pegang. Itu rapat Senat, tapi ini kan statuta itu dibuat oleh Senat, kemudian diusulkan kepada yayasan dan dipelajari, kemudian disetujui oleh yayasan. Dia kan kayak seperti itu. Jadi ada banyak poin ini juga yang tidak tertera di sini. Jadi seolah-olah kalau kita baca di sini statuta dengan poin-poin ini seolah-olah dibuat untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Ya, dalam tanda kutip ya. Kemungkinannya seperti itu. Ya bisa jadi gitu kan, kemungkinan. Diduga dengan ada pasal-pasal ini yang juga dia bertentangan dengan peraturan pemerintah, dan ini dilakukan untuk seolah-olah bahwa ada kemungkinan dengan motif itu untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Saya bacanya gitu. Kemudian yang selanjutnya saya kembali lagi. Dalam pemberhentian wakil-wakil rektor ini kan harusnya dilakukan oleh rektor, baru diusulkan kepada yayasan. Iya kan? Kayak gitu, dengan begitupun dengan diskusi dengan Senat. Nah, bukan saja wakil-wakil rektor yang diberhentikan. Dalam sehari 2 hari itu juga selain wakil-wakil rektor itu para dekan, para kabiro-biro, misalkan kabiro umum itu diberhentikan. Kepala biro umum itu diberhentikan. Kemudian kepala BAK diberhentikan. 3 dekan diberhentikan. Makanya tadi saya bilang itu termasuk saya gitu. Yang padahal kalau misalkan kita kembali lagi dalam statuta pemberhentian dekan itu ada aturan mainnya. Itu sama sekali tidak ada campur tangan yayasan di situ. Tapi ini yayasan langsung ambil alih. Langsung ambil alih. Si dekannya tinggal langsung diberhentikan oleh yayasan. Tanpa mekanisme atau proses statuta tadi. Tapi di situ diberhentikan, entah itu diberhentikan oleh yayasan atau tidak, tapi dalam surat itu diberhentikan oleh rektor yang katanya dipilih itu, gitu kan. Sementara rektor aja dipilih nggak sesuai mekanisme, gimana dia juga memecat, memberhentikan dan kemudian mengangkat gitu. Nah, saya kembali lagi misalkan di sini ada syarat tata cara pengangkatan dekan. Saya tegaskan di sini yang poin 4 aja, nggak usah yang lain. Kalau misalkan kita kembali pada tata cara pengangkatan dekan, maka dekan itu diangkat oleh musyawarah Senat. Saya ini dipilih oleh Senat. Ya kalau mau diberhentikan juga diberhentikan oleh Senat, dan ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh ini. Misalkan meninggal dunia, mengundurkan diri atau perbuatan amoral dan lain sebagainya. Itu diatur dalam statuta. Jika dipandang perlu itu semua, jika itu dilakukan oleh dekan, maka yayasan bisa mengambil tindakan itu. Tapi selama pelanggaran misalkan sesuai statuta misalkan pelanggaran hukum, kemudian meninggal dunia, mengundurkan diri gitu. Tapi kalau misalkan bicara tentang tata cara pengangkatan dekan, ya kan, itu harus dilakukan oleh Senat Fakultas, rapat Senat Fakultas, atau disebut dengan SAF. Itu rapat Senat Fakultas dan memilih dekan di sana. Dan kalau misalkan di sini
dekan diangkat dan diberhentikan rektor atas saran Senat Akademik Fakultas UIC dan mendapat persetujuan tertulis dari yayasan. Itu pun masih persetujuan. Jadi dia harus dekan diangkat diberhentikan oleh rektor. Diangkat diberhentikan oleh rektor atas saran Senat Akademik Fakultas. Saran dari Senat Akademik. Jadi kita kembali lagi bahwa segala sesuatu yang diambil itu misalkan pemberhentian dekan, pengangkatan dekan harus lewat rapat senat. Ini diatur dalam statuta. Makanya sampai sekarang saya bingung kok yayasan membuat statuta ini seolah-olah membuat statuta ini tapi melanggar statuta ini. Dan mengatakan bahwa rektor itu tidak sah dipilih oleh Senat Akademik misalkan pada tanggal 16 September, tapi nyatanya Senat juga yayasan juga melanggar aturan-aturan ini. Dan faktanya rektor yang sekarang diangkat oleh pihak yayasan juga hadir dalam forum itu. Hadir dalam forum dan menyetujui bahwa Pak Musli Umar itu udah terpilih. Udah ya, kita udah terpilih, kita di sini ya, hasil keputusan kita terima bersama sampai di sini, jangan sampai keluar. Kita nggak perlu bawa keluar. Oke, ya menariknya begini, kemarin kan ada aksi-aksi dari mahasiswa ya. Ada aksi dari mahasiswa. Lalu mahasiswa kan pasti baca statuta ini. Lalu ketika yayasan dan rektor ini ada sebagaimana diceritakan ini, bagaimana reaksi teman-teman mahasiswa di kampus sebagai seorang dosen pendidik di sana yang ada di sana melihat itu bagaimana? Apakah mereka terus melawan dengan landasannya soal statuta atau pelanggaran-pelanggaran? Kan namanya mahasiswa kan melakukan apapun harus ada sandaran hukumnya. Nah, ketika itu salah ya wajib. Ya, kalau sejauh ini yang saya lihat teman-teman BEM juga berkonsultasi dengan kami bahwa mereka mengkaji statuta yang saat ini yang telah dibukukan yang dipakai dan juga hasil statuta hasil rapat senat yang memang statuta asli gitu, hasil rapat senat gitu. Ini kan udah dibukukan, tapi hasil rapat senat yang asli itu masih ada. Dan itu ketika dipelajari memang ada sedikit ketimpangan di sini. Dan teman-teman BEM juga, adik-adik dari BEM ini juga melakukan gerakan-gerakan protes gitu. Nah, melakukan gerakan protes bahkan beberapa hari yang lalu kalau nggak salah itu tanggal berapa teman-teman BEM itu sempat turun ke Dikti, ke LL Dikti kemudian ke Dikti dan menanyakan itu. Dan Dikti juga akan memberikan sanksi kepada yayasan atau universitas jika itu terdapat pelanggaran-pelanggaran kayak gitu. Jadi ya sempat melakukan aksi protes di Dikti dan melakukan audiens di sana. Dan bagaimana tadi ketika dosen dipecat? Nah, ini juga dosen dipecat juga beda lagi gitu. Jadi yang tadi saya katakan itu pimpinan. Bahkan ini ada maladministrasi yang memang sangat fatal yang ini saya mau sampaikan. Misalkan di sini tentang nomor surat. Misalkan Kepala Biro Umum. Kepala Biro Umum itu diberhentikan pertama sekali surat itu keluar itu adalah Kepala Biro Umum. Setelah wakil-wakil rektor itu Kepala Biro Umum. Itu diberhentikan tanggal 27 Oktober dengan nomor surat 004. Dengan nomor surat, ingat ya, dengan nomor surat 004. Kami sangat teliti mengkaji itu. Makanya saya sebut ada maladministrasi di sini. Bahwa sekali lagi bahwa Kabiro Umum itu Paham, dan saya sebut aja Pak Hamdan Nugroho diberhentikan tanggal 27 Oktober dengan nomor surat 004. Nah, kemudian di berapa hari kemudian di tanggal 29 atau tanggal 30 kemarin itu para dekan keluar surat pemberhentian para dekan, tapi tulisannya di situ bukan tanggal 29, bukan tanggal 30, tapi tanggal 26. Sementara suratnya keluar di tanggal 29. Sebelum surat itu keluar, surat pemberhentian para dekan itu keluar, yang 3 dekan, dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, dekan Pertanian, dan dekan Fisik. Dan kalau ini masalah nomor surat, berarti kalau melihat dari itu sudah selesai rapat senat atau belum? Sudah selesai, maksudnya nggak ada melalui rapat-rapat senat. Kalau senat yang kemarin udah, ini baru, baru diberhentikan ketika rektor ini terpilih. Makanya saya bilang rektor yang diangkat oleh yayasan itu secara definitif oleh yayasan, sekaligus rektor itu memberhentikan wakil-wakil rektor. Kemudian rektor yang baru yang versi yayasan itu memberhentikan Kabiro Umum, Kepala BAK, kemudian kepala rektorat itu dipindahkan ke tempat lain, ke
ke PMB, kemudian para dekan 3 dekan itu, 3 dekan ini dipecat karena dianggap juga ini satu barisan dengan Pak Musli Umar, bagian Pak Musli Umar. Padahal ini dunia akademik loh, nggak bisa dipolitisi dengan cara yang sangat tidak rasional seperti ini. Ini praktek-praktek kejahatan yang memang harus dilawan gitu. Kemudian saya kembali lagi dengan nomor-nomor surat yang tadi saya katakan bahwa ada maladministrasi. Yang pertama tadi yang Kabiro Umum tanggal 27 Oktober dengan nomor surat 004. Kemudian para dekan itu di tanggal 29 suratnya itu keluar, tapi ketika dikeluarkan tanggal 29 bukan tanggal 29 tertera di situ tanggal 26. Tanggal 26 tapi nomor suratnya adalah 070809. Padahal harusnya ya kalau tanggal 26 berarti nomor suratnya lebih awal dong dibandingkan dengan tanggal 27. Kalau kita balik kayak gitu. Ini kami sangat teliti melihat ini. Itu. Nah, sebelum surat itu juga keluar, kita melihat perbincangan mahasiswa di grup yang KUS4 di screenshot oleh ini ya, dikirim. Ada beberapa mahasiswa yang kemudian melihat itu dan menyampaikan kepada kami, ada buktinya. Itu percakapan saudara Dimas. Dia sekarang diangkat kepala BAK, kemarinnya dia diangkat oleh rektor baru gitu. Jadi perbincangan dia itu dengan ada beberapa mahasiswa yang memang mahasiswa ini juga seolah-olah juga berada dalam posisi mereka nih. Nah, perbincangannya itu bahwa ini loh dibuat candaan gitu. Dekan FISIP misalkan on the way gitu kan. Kemudian dekan Vkom, dekan pertanian besok ya. Dia sampaikan dalam grup itu grup mahasiswa loh. Dan ini sangat menjatuhkan marwah seorang pendidik akademik, apalagi seorang pimpinan dekan gitu.